Kami juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya bisa dibayarkan di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Mitsubishi New Xpander Cross tipe terlengkap, yaitu tipe Ultimate Premium. Dan pada video kali ini kita tidak hanya sekedar mau review atau bongkar aja, tapi kita akan sedikit membandingkan apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari Xpander Cross Ultimate Premium ini kalau dibandingkan dengan Destinator tipe termurah yang tipe GLS-nya. Karena secara harga ini sangat mirip ya, sangat dekat, karena hanya sekitar beda 20 jutaan saja teman-teman bisa beli Destinator tipe termurah. Nah, kira-kira apakah untuk Xpander Cross ini masih lebih worth it untuk dimiliki? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman juga yang pengen tahu info promo-promo menarik dari Mitsubishi, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Sisil Mitsubishi Bekasi Timur. Apabila Ibu Bapak berminat untuk Mitsubishi-nya, bisa hubungin Sisil di 08 111 88 9022. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke Mitsubishi Margahayu Bekasi yang beralamat di Jalan Insinyur Hajuanda nomor 35 Bulakapal, Bekasi Timur. Patokannya samping Samsat Bekasi. Selain melayani pembelian mobil Mitsubishi baru, kami juga melayani servis, spare part, dan body repair. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin melakukan servis atau perbaikan bodi pada mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa datang langsung ke showroom kami. Atau bisa hubungin Sisil terlebih dahulu agar Sisil bantu untuk bookingkan jadwal servisnya. Sehingga saat Bapak Ibu tiba di bengkel kami, tidak perlu mengantri lagi. Nah, apabila Bapak Ibu berminat untuk pembelian Mitsubishi baru, Sisil sudah siapkan banyak promo-promo menarik, salah satunya untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian Mitsubishi secara cash atau kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga diskon ratusan juta, dan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kami juga ada promo DP ringan. Seperti mobil di samping Sisil ini, untuk Mitsubishi Xpander DP mulai dari 10 jutaan saja. Dan New Xpander Cross DP mulai 20 jutaan. Mitsubishi New Pajero Sport DP mulai 70 jutaan. Bahkan untuk Mitsubishi X-Force bisa bawa pulang tanpa DP atau DP 0%. Lalu yang ketiga, kami juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kami juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1-3 tahun, dan ada bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 4 tahun sampai 8 tahun. Lalu yang kelima, kami juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya bisa dibayarkan di tahun depan setelah Bapak Ibu pakai mobilnya selama setahun. Lalu yang keenam, kami juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Mitsubishi terbaru, bisa hubungin Sisil saja.
Jadi, Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kami akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian melalui Sisil, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa hubungin Sisil terlebih dahulu, nanti Sisil siapkan mobil test drive-nya. Dan apabila Bapak Ibu belum ada waktu berkunjung ke showroom kami, nanti Sisil bawakan mobil test drive-nya baik ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli Mitsubishi, jangan lupa hubungin Sisil ya. Ingat Mitsubishi, ingat Sisil. Ya, tadi kita simak info promo-promo menarik dari Kak Sisil dari Mitsubishi Sun Motor Bekasi Timur ya. Jadi teman-teman nanti yang butuh info seputar pembelian mobil Mitsubishi bisa langsung konsultasi ke Kak Sisil. Nomornya ada di bawah, di deskripsi juga kita lampirkan termasuk harga lengkap. Bahkan harga para kompetitor dari Xpander Cross kita juga lampirkan. Supaya teman-teman nanti bisa menimbang-nimbang kira-kira mana mobil yang cocok untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung bongkar ya. Kira-kira lebih murah secara harga OTR 20 jutaan dibandingkan Destinator tipe GLS tipe termurah. Apakah Xpander Cross Premium ini masih lebih worth it atau justru kebalikannya? Kita langsung bongkar. Kita lihat di sini ngomongin Xpander Cross ini, walaupun tipe terlengkap, dia tidak ada ADAS-nya juga ya. Jadi kalau disamakan dengan Destinator tipe termurah, ini sudah sama juga karena tidak ada ADAS juga gitu ya. Kemudian kita lihat dari desain grillnya, kalau Xpander Cross itu memang yang terbaru ini cukup kelihatan agresif gitu ya. Kelihatan garang dengan model honeycomb dengan motif-motif yang kelihatan berkarakter ya, besar-besar di finishing warna hitam glossy. Ada logo Mitsubishi di tengahnya dan di kanan kirinya juga ada ornamen dynamic seal yang membentuk bumerang, ciri khas dari mobil-mobil Mitsubishi masa kini. Lalu yang tidak ada di Destinator GLS tapi ada di Xpander Cross Ultimate, itu dia sudah ada kamera depannya ya, yang tidak dimiliki Destinator tipe GLS, karena untuk Xpander Cross ini dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Kemudian yang menarik lagi untuk lampu-lampunya, dia juga cukup lengkap, mulai dari lampu DRL ya, di bagian atas ini sudah LED ada 7 bar. Kemudian ini bisa bergantian dengan lampu senjanya juga, dan untuk lampu sennya juga sudah LED juga. Lampu utamanya juga sudah LED proyektor, modelnya T-Shape ya. Jadi karakter dari Mitsubishi adalah pakai lampu model T-Shape seperti ini. Bahkan lampu fog lampnya di bawah ini juga sudah LED juga, yang tidak dimiliki Destinator tipe GLS. Kemudian kalau ngomongin dimensinya sendiri, Xpander Cross ini memang sedikit lebih kecil dibandingkan Destinator tipe termurah sekalipun, yaitu memiliki panjang di 4.595 mm, lebar di 1.790 mm, dan tinggi di 1.750 mm. Serta memiliki ground clearance sedikit lebih rendah juga karena ground clearance-nya di 225 mm. Artinya kalau teman-teman pengen mobil yang lebih lapang, dimensi lebih besar, memang Destinator lebih unggul gitu ya. Tapi keunggulan dari Xpander Cross ini, kalau seandainya teman-teman garasinya nggak terlalu luas, nggak terlalu panjang dimensinya, ini justru malah lebih cocok gitu. Artinya ini bisa masuk ke hampir semua garasi dibandingkan mobil Destinator yang lebih besar gitu ya. Dan kita lihat secara keseluruhan, wajah depannya ini juga walaupun secara dimensi lebih kecil, tapi nggak mengurangi unsur dari sportinya, kelihatan gagah juga, dan kelihatan agresif juga. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Xpander Cross tipe Ultimate Premium, ini dibekali dengan mesin bensin 1500 cc, 4 silinder AC dengan teknologi MyFact, yang memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm dan torsi di 141 Nm pada 4000 rpm. Jadi untuk mesinnya memang kalah dengan Destinator walaupun tipe termurah ya, karena untuk Destinator mau tipe termurah sampai termahal itu mesinnya sudah dilengkapi dengan turbo sehingga tenaganya lebih besar ya kalau dibandingkan dengan
Expander Cross tenaganya lebih kecil ya. Tapi keunggulannya dengan tenaga yang nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, ini biasanya mobil ini tuh irit, tapi dia juga lumayan bertenaga, alias ini sudah cukup oke kalau dibandingkan Destinator yang tenaganya besar. Destinator akan lebih boros dibandingkan dari Expander Cross tipe premium ini. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya menariknya juga masih mendapatkan peredam. Dan ngomongin untuk Expander Cross ini, dia juga berpenggerak roda depan sama dengan Destinator juga. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat di sini untuk Expander Cross Ultimate ini dibekali dengan velg R17 ya, dengan profil ban di 205/55 dengan model yang cukup stylish. Sudah dilengkapi juga dengan rem cakram di depan, sudah ada ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist. Bahkan sudah ada active yaw controlnya juga, supaya pada saat teman-teman lagi melaju di tikungan, mencegah untuk oversteer dan understeer. Lalu di atas rodanya juga ada over fender di finishing warna hitam doff cukup lebar, seolah-olah dia menyambung sampai ke roda belakangnya. Bahkan di pintu-pintu sampingnya ini ya, di bawah ini juga ada set body molding yang cukup lebar warna hitam doff dan ada perpaduan warna silver glossy, sehingga menambah kesan yang sporty dan elegan juga. Kemudian untuk spionnya, untuk housing atau covernya ini di finishing warna body, dilengkapi dengan lampu sein. Pengaturan kacanya juga sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga ya. Tapi kelebihan dari Expander Cross Ultimate, dia sudah ada kamera di bawah spionnya ya, karena sudah ada kamera 360 yang tidak dimiliki Destinator tipe termurah atau tipe GLS. Di atas bodinya juga ada roof rail, ini di finishing warna hitam glossy yang tentunya tidak ada juga di Destinator tipe GLS. Kemudian di bawah kacanya dia juga ada list chrome ya. Ini menambah kesan elegan. Lalu untuk handle pintunya juga dia di finishing warna body. Dan tentunya sudah ada tombol smart entry ya. Jadi sama-sama sudah keyless. Untuk handle pintu belakangnya juga model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya ini memang kekurangannya dia masih pakai rem yang tromol ya. Dan kalau dibandingkan dengan Destinator tipe GLS, ini tentunya lebih kecil velgnya. Dan Destinator sudah pakai rem cakram gitu ya. Ini adalah tampak eksterior samping dari Mitsubishi New Expander Cross Ultimate Premium 2025 yang dari samping pun tetap kelihatan maco dan kelihatan gagah juga. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas untuk antenanya juga gak ketinggalan karena dilengkapi dengan antena model Street View atau shark fin antena warna body. Lalu di sini tidak ada roof spoiler ya, tapi dia sudah agak menonjol untuk bodinya sehingga kelihatan sporty juga. Lengkap dengan head mount stop lamp ya, di bagian tengahnya sudah LED lampunya. Kacanya pun sudah pakai kaca anti-embun atau kaca defogger, serta dilengkapi juga dengan wiper belakang. Lalu untuk lampu-lampunya, ini dia juga lampu malam, lampu remnya sudah LED ya, bentuknya T-shape juga atau model kayak bumerang gitu ya. Untuk lampu mundurnya bahkan sudah LED juga, kecuali untuk lampu sennya, dia masih halogen. Lalu di bagian tengah, dia ada emblem Mitsubishi berwarna chrome, serta di bagian bawahnya dia ada kamera belakang ya, dan kameranya tentunya lebih banyak dari yang ada di Destinator GLS karena sudah ada kamera 360. Selain kamera di atas tadi, di bumper bawahnya ini juga masih mendapatkan 2 sensor parking. Jadi untuk keamanan mundur selain kamera 360 tetap ada sensor parkingnya juga. Lalu di bagian bumper bawahnya ini juga kelihatan sporty ya, modelnya lebih mengotak, bold. Ada lampu reflektor di kanan kirinya dengan tambahan body kit di finishing warna abu-abu di bagian bawahnya. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan eksterior belakangnya ini walaupun lebih kecil dari Destinator, tapi tetap kelihatan gagah dan sporty juga dari eksterior belakangnya. Untuk kuncinya sudah keyless atau smart key ya, ini sama dengan Destinator GLS juga, jadi ada tombol lock dan unlock, lalu tidak ada tombol lain ya. Di belakangnya ada emblem Mitsubishi, sekitarnya warna hitam semuanya. Jadi karena sudah keyless kayak gini, teman-teman kalau misalkan mengunci gitu ya, cukup tekan tombol di sini. Nah ini spionnya langsung terlipat otomatis juga dan nyala lampu sen karena sudah auto folding. Dan saat kita unlock, dia juga akan membuka otomatis seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngeluarin kunci, cukup di kantong atau di tas saja. Oke, kita buka, kita bongkar interior dalamnya. Untuk dordin depannya, untuk Expander Cross tipe Ultimate Premium, ini didominasi warna hitam dari atas sampai bawah dengan bahan plastik ya. Kecuali di bagian tengahnya ini, di bagian armrest dan atasnya sudah ada lapisan kulit warna burgundy. Jadi menyerupai kayak Pajero Sport yang Ultimate juga
gitu ya. Kemudian ada ornamen warna chrome, lalu di sini juga di finishing warna-warna karbon, jadi kelihatan sporty, lengkap dengan tombol-tombol power window yang standar ya, autonya di bagian driver aja, ada tombol central lock dan ada laci kecil juga di belakang ini. Kemudian handle pintunya juga sudah dilapis warna chrome, jadi kelihatan elegan, dan di bawah untuk speakernya dia standar ya, kanan kiri, lalu ada dua cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya sebenarnya ngomongin Xpander Cross ini juga kelihatan elegan, kelihatan sporty ya, nggak kalah dengan Destinator yang tipe Ultimate juga, bahkan sudah ada lapisan soft touch juga gitu ya. Jadi di finishing warna burgundy di kanan ini ya, lalu ada list-list warna chrome juga di bagian kisi-kisi AC-nya, bahkan di pojokan atas ini juga dia ada tweeter atau speaker tambahan lagi. Lalu di bawah dari lapisan soft touch-nya banyak tombol-tombol juga, mulai dari pengaturan untuk spionnya yang sudah elektrik, lengkap dengan untuk melipat spion. Kemudian ada tombol untuk menghidupkan mesinnya juga sudah start engine juga. Lalu di bawahnya juga masih ada tombol VSC. Dan di sini juga ada laci penyimpanan tertutup ya, lumayan. Kalau ditutup jadi rapi kayak gini, lengkap dengan pedal gas dan rem ya di bagian bawahnya. Karena yang kita bongkar adalah yang tipe Matic-nya ya, atau CVT. Ini adalah yang tipe terlengkapnya. Kemudian untuk ban joknya ini lebih unggul dari Destinator yang GLS tentunya ya, karena sudah dilapis kulit full dari depan sampai baris ketiganya. Ini warna burgundy dan di tengahnya warna hitam. Jadi kelihatan lebih premium, kayak namanya Ultimate Premium gitu ya. Lalu yang menarik, dia juga ada airbag untuk jok pengemudinya ini karena sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Kemudian di bawah ini juga pengaturannya sama ya, karena sama-sama manual untuk pengaturan sandarannya. Ada pengaturan ketinggian joknya juga sama, modelnya putar gitu ya, jadi masih hidrolik, masih manual. Dan untuk maju mundurnya juga sama, karena masih manual juga. Untuk setirnya, di sini sama kayak Destinator juga, sama yang ada di Pajero sekarang juga gitu ya. Bahkan sudah dilapis kulit, ada motif bintik-bintik, ada warna-warna silver juga di kanan kiri sampai bawahnya. Lalu di bagian kanan juga masih ada tombol-tombol ya. Ini walaupun belum ada adasnya, tapi di kanan ini ada pengaturan untuk cruise controlnya. Kemudian di bawahnya juga masih ada tombol untuk mengangkat telepon, voice command. Dan di kirinya ada tombol-tombol untuk audio steering suite-nya atau untuk pengaturan head unit audionya. Lengkap dengan pengaturan untuk MID-nya dan speedometer yang sudah digital juga. Dan di bagian tengahnya standar ada logo Mitsubishi berwarna chrome serta dilengkapi juga dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Selain itu, yang menarik untuk setirnya juga ini bisa diatur juga gitu ya. Jadi sudah bisa naik turun, bisa maju mundur juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual. Jadi cukup lengkap, nggak ketinggalan dari Destinator. Dan di bagian belakang setir sebelah kanannya juga ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya ya. Bahkan ada saklar fog lamp-nya yang tidak dimiliki oleh Destinator juga yang tipe GLS. Dan di kirinya dia ada saklar-saklar untuk makan wiper depan dan belakangnya. Untuk hidupkan mesinnya ini juga menarik, gak ketinggalan dari Destinator tentunya ya, karena sudah keyless, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di bagian kanan ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, kita lihat ya tampilan dari speedometernya ini juga gak kalah ya dengan Pajero, bahkan dengan Destinator tipe terlengkap, bahkan mengungguli Destinator tipe GLS ya, karena sudah full animasi digital kayak gini ya. Jadi lebih modern, keterangan-keterangan indikatornya juga jadi lebih jelas ya, seperti sekarang suruh ngisi bensin gitu ya. Kemudian ada RPM, kilometernya digital juga, dan indikator lainnya tentunya lebih jelas, lebih modern daripada yang ada di Destinator tipe GLS. Di tengah untuk head unit Xpander Cross Premium ini juga cukup menarik karena sudah cukup besar sekarang ya, 10 inan. Dia modelnya juga floating, lalu fitur-fiturnya juga lengkap gitu ya, mulai dari Apple CarPlay, Android Auto, koneksi ke telepon, kemudian ada web link juga, ada koneksi ke Bluetooth. Bahkan di sini juga banyak informasi seperti kompas, kemudian jam, medianya gitu ya. Bahkan kalau teman-teman rubah ke mundur atau R, ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi kita bisa ngelihat sekeliling kita gitu ya. Tentunya ini lebih unggul daripada Destinator tipe GLS yang hanya kamera belakang aja. Lalu dia di bagian tengah juga ada lapisan soft touch ya, dari samping kanan kiri head unit audionya, di bawahnya ini dia langsung ke kiri ya, empuk semuanya warna burgundy, serta ada list-list warna chrome juga dan warna-warna black glossy sehingga menambah kesan yang elegan. Lalu di atas dia juga ada airbag untuk penumpang depan, di pojokan juga ada tweeter lagi sebelah kirinya. Bahkan di sini dia menariknya ada laci penyimpanan terbuka yang cukup panjang ya. Kalau buat naruh handphone ini mungkin bisa muat 2 sampai 3 gitu ya. Bahkan di bawahnya lagi masih ada laci penyimpanan tertutup yang cukup besar juga. Lalu di bagian tengahnya untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital semuanya ya. Untuk suhunya di bagian kanan, di kirinya untuk kipasnya.
Kemudian juga ada sirkulasi udaranya juga bisa dari luar ke dalam atau berotasi di dalam aja. Bahkan ada mode untuk arah semburannya bisa ke badan, badan ke kaki, atau ke kaki aja, atau badan aja gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mau pakai yang mana gitu, yang butuh untuk didinginkan. Ada pilihan maskul juga dan ada tombol untuk rear defogger supaya kaca belakang tidak mudah berembun. Kemudian di bawahnya ini dia juga ada colokan model power outlet ya. Lalu ada dua colokan lagi di sini, model Type C dan Type A. Lalu ada laci kecil, bahkan di bawahnya sudah dilengkapi dengan wireless charger juga. Jadi sangat lengkap, selain ada colokan banyak, ada wireless charger juga, yang tentunya ini mengungguli dari Destinator yang tipe GLS yang belum ada wireless charger juga. Untuk transmisinya dia CVT sama juga gitu ya, 4 percepatan. Pilihannya dia ada parkir, mundur, netral, drive, dan low ya. Dan di sekitarnya juga di finishing warna hitam glossy, lengkap dengan list-list warna chrome juga ya, sampai ke bagian atasnya, sehingga menambah kesan yang elegan di bagian tengah ini. Lalu untuk rem tangannya juga menariknya, ini sudah pakai rem tangan yang elektrik, lengkap dengan auto hold juga. Di sini juga ada 2 cup holder, lalu konsol boxnya juga cukup tinggi, bahkan sudah dilapis kulit juga ya, warna burgundi. Dan kalau dibuka, boxnya juga cukup besar ya, untuk penyimpanan, jadi nggak kalah dengan Destinator juga. Dan secara keseluruhan, sekali lagi untuk tampilan dashboardnya ini memang nggak kalah modern dari Destinator juga ya. Ngomongin Expander Cross ini, tetap kelihatan simple tapi kelihatan elegan dan sporty juga. Kemudian di bagian atas dia juga ada spion dalamnya yang standar. Lalu untuk lampu cabinnya juga standar ya, masih warna kuning. Ini ada satu aja di tengah. Lalu di kanan kirinya ini dia ada sun visor ya. Ini sudah ada kaca tapi hanya di bagian kiri aja yang bisa dibuka tutup. Tapi menariknya untuk pegangan tangan di atas ini ada 2 ya, kanan kiri, baik untuk penumpang depan ataupun driver ada semuanya. Kemudian di kanan kiri jok depannya tentunya dilengkapi dengan seatbelt yang sudah 3 titik kuncian dengan teknologi Pro Tensioner dan force limiter juga ya. Kemudian di atas pilarnya ini juga ada airbag, karena airbagnya sudah ada 6 untuk melindungi yang dari samping. Dan ini tentunya lebih banyak dari Destinator tipe GLS ya, karena untuk yang GLS dia hanya 4 aja. Kemudian untuk bagian atas jok juga ada headrest ya, yang tentunya sudah dilapis kulit juga. Jadi lebih mewah lah ya dibandingkan Destinator GLS yang masih fabric. Dan tentunya sudah adjustable. Begitu pula ada airbag ya di bagian jok penumpang depannya tadi ya, karena total airbagnya sudah ada 6. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Untuk dari di baris keduanya ini tentunya kalau dibandingkan Destinator juga nggak ketinggalan ya. Ada 2 perpaduan warna juga, warna hitam secara dominan, lengkap dengan warna burgundi ya di bagian armrest dan atasnya yang sudah lapisan soft touch gitu. Jadi bukan plastik keras gitu ya, bahkan lebih lebar daripada yang ada di Destinator tipe GLS. Lalu ada ornamen warna silver juga di sini, kemudian ada laci kecil, di sini juga ada tombol power window-nya, bahkan di sekitarnya juga di finishing warna karbon. Lalu di sini untuk handle pintunya juga dilapis chrome juga, dan di bawah dia juga ada speaker lagi ya untuk pintu belakang kanan kiri. Lalu ada 2 cup holder dan door pocket yang kecil juga. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Mitsubishi Expander Cross tipe premium ya. Secara ruang cabin ini memang kalau dibandingkan Destinator memang sedikit lebih sempit ya. Tapi bukan berarti sempit banget ya, karena ini juga masih jauh 5 jari lebih. Bahkan kalau kita majuin gitu ya, sekitar 3 sentian juga masih ada jarak, walaupun jok depannya saya mundurin full gitu ya. Di bagian headroom juga cukup nyaman karena cukup tinggi juga. Dari tinggi saya 167-an ini masih 10 jari lebih juga gitu ya. Jadi nggak kalah dengan Destinator juga. Di kanan kirinya dia ada pegangan tangan yang sudah retract. Di kanan kiri ada blower AC belakangnya juga ya, ada 4 blower dengan pengaturan juga di bagian kanannya. Lalu lampu cabinnya ini dia masih warna kuning ya, kecil kayak depannya juga. Lalu di sini untuk seat beltnya menariknya juga sudah 3 titik penguncian semuanya, baik di kanan kirinya atau kalau ada penumpang di tengah juga 3 titik dari atas sini juga. Lalu untuk headrestnya juga sudah ada 3 juga, semuanya sudah adjustable ya, sudah dilapis kulit semuanya. Bahkan kalau lagi berdua atau sendiri di bagian tengah ini bisa diturunin untuk dijadiin armrest kayak gini ya. Tentunya ini cukup nyaman karena cukup panjang dan lebar, dan dia juga ada 2 cup holder di tengahnya ya. Di bagian bawah ini juga ada isofix untuk jok kanan kiri baris 2-nya. Lalu di bagian depan juga ada kantong-kantong, bahkan dia bersusun gitu ya. Di bawah dia cukup lebar, lalu di atasnya ada kecil-kecil lagi 2 gitu. Dan tentunya sudah dilapis kulit juga ya, karena
ngikutin joknya yang lebih unggul dari Destinator GLS, semuanya sudah dilapis kulit sintetis. Dan menarik, di bagian tengah juga masih ada colokan Type A dan Type C ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari gadget teman-teman, casannya modelnya kayak gimana. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya juga simpel juga ya. Sekali jebretan bisa langsung terlipat ke depan full seperti ini. Jadi aksesnya cukup luas. Kita masuk. Di sini mepet, tapi kita akan coba untuk miringkan sandarannya dulu ya. Kemiringannya dia cukup lumayan banyak. Nah, ini dia sudah ada jarak ya. Walaupun memang kalau teman-teman pengen lebih leluasa, bisa dimajuin juga jok baris keduanya gitu ya. Di sini biar lebih lega. Dan menariknya di sini keunggulan dari Expander Cross Ultimate dibandingkan yang Destinator tipe termurah, dia juga baris tiganya sudah dilapis kulit juga sintetis ya, warna burgundy dan hitam. Headrestnya juga sudah ada 2 dan dilapis kulit juga. Seatbeltnya sama-sama ada 2 juga, 3 titik penguncian. Kemudian di bagian kanan kirinya ini dia ada cup holder, ada laci juga yang panjang gitu ya. Lalu di bagian atas juga ada laci kecil bisa untuk naruh handphone, bahkan dilengkapi juga dengan power outlet. Jadi kalau teman-teman mau ngecas bisa langsung dari belakang, bahkan di atas juga masih ada pegangan tangan yang sudah retract kanan dan kirinya untuk di baris ketiganya. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi masih manual, sama dengan Destinator GLS Exit yang tipe Ultimate juga ya. Karena yang elektrik Destinator itu hanya di tipe tertinggi yang tipe Ultimate Premium. Dan secara ruang bagasi ya memang sedikit lebih kecil tentunya, tapi nggak signifikan ya. Paling jaraknya hanya sedikit gitu ya, beberapa senti aja. Dan ini juga sudah cukup untuk 2 koper cabin, ditambah tas kecil juga masih bisa gitu ya. Dan kalau teman-teman butuh bagasi yang lebih besar, ini juga bisa dilipat jok baris ketiganya. Dia bisa rata dengan lantai, bisa dilipat setengah kayak gini kalau masih ada penumpang. Atau kalau mau dilipat dua-duanya juga bisa ya, dan dua-duanya sudah rata dengan lantai, jadi akan mendapatkan bagasi semaksimal ini gitu ya. Di bagian kanan di sini juga ada tempat-tempat untuk naruh toolkit, dongkraknya ya, praktis ditaruh di sini. Kemudian ada laci terbuka di kanan kirinya, bahkan kalau kita buka karpet bawahnya di sini juga masih ada storage ya. Ada 3 box yang cukup besar, bisa untuk naruh toolkit seperti ini, atau kalau teman-teman mau tambahin alat-alat lagi atau barang-barang kecil yang penting gitu ya, bisa taruh di sini juga. Jadi cukup lumayan banyak untuk laci-lacinya juga. Kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap, kekurangan dan kelebihan dari Mitsubishi Expander Cross tipe Ultimate Premium. Kalau kita bandingkan dengan Destinator tipe GLS atau tipe termurah ya. Jadi memang ini secara harga lebih murah sekitar 20 jutaan. Tapi tentunya ngomongin Expander Cross ini, karena keluar lebih lama dia sudah ada diskonnya dibandingkan dengan Destinator yang mungkin itu tidak ada potongan harganya. Sehingga harganya juga akan selisihnya tambah banyak gitu ya. Nah, kira-kira apakah Expander Cross Ultimate Premium ini memang masih lebih worth it dibandingkan Destinator tipe GLS? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi Expander Cross ini, ataupun Mitsubishi Destinator, ataupun Mitsubishi tipe lainnya, teman-teman nanti bisa langsung konsultasi ke Kak Sisil, nomornya ada di bawah. Bisa langsung di japri, kira-kira teman-teman bisa mendapatkan harga net berapa, potongan harganya berapa gitu ya. Kalau teman-teman pengen hitungan kredit juga bisa langsung minta. Atau kalau teman-teman pengen lihat unit, janjian test drive, pokoknya langsung janjian ke Kak Sisil di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Diperas. Jadi jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan dibermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.